Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk mengungkap misteri Yusuf Mansur ini nampaknya harus melibatkan banyak pihak. Di antaranya ada yang bisa memfilmkan kisah Yusuf Mansur. Baru nanti polisi atau alat negara menjadi terang benderang mendekati persoalannya. Ya seperti kasus kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon 7 tahun yang lalu. Lama kasusnya bergulir, bisa hilang, timbul, sampai nanti ada orang-orang yang kreatif mengangkat cerita ini dalam bentuk film. Nah, Yusuf Mansur mungkin untuk mengetahui dia secara utuh, bagaimana dia membangun kerajaan bisnis yang nampak sekarang ini adalah warung steak and shake. Mengapa ini kita sorotin? Karena banyak dugaan ini menggunakan dana masyarakat, tidak mungkin dana pribadi. Kalau dana pribadi, ya kita juga nggak ada hak ya, apa urusan gitu. Toh masih banyak yang lebih besar daripada Yusuf Mansur yang membangun kerajaan bisnis, tetapi tidak bermasalah secara hukum. Nah, Yusuf Mansur misalnya nih ya, ini kisah hidupnya itu, dia membangun kerajaan bisnis, itu belum banyak diungkap orang. Begitu juga dia seakan-akan dengan masa lalunya itu, dia nampak menutup-nutupi, bahkan ditampilkan dengan bahasa-bahasa yang mengaburkan arti dan inti dari ceritanya. Misalnya nih ya, Yusuf Mansur dalam interview kita dengan Pak Heri Muhammad beberapa hari yang lalu itu dijelaskan dia 2 kali masuk penjara. Masuk penjara loh ya. Belum nanti yang dikejar-kejar karena bermasalah dengan kasus penipuan. Nah, ini mungkin kalau diangkat kembali dalam cerita bentuk film ya, cerita film, itu mungkin menarik sekali gitu. Jadi ada episodenya menggunakan Islam, cerita dakwah gitu. Nanti bermuara bagaimana yang dia tuju sebenarnya itu adalah uang. Kan hebat ini. Kemudian di cerita bisnis warung steak and shake ini dia pemegang franchise tunggal. Yang punya mungkin ada sebelumnya, tapi franchise tunggal gitu. Kalau kita lihat dalam clipping-clipping interview, itu sebelum Yusuf Mansur bergabung itu biasa aja gitu, nggak ada yang spektakuler. Ya mahasiswa buka warung gitu, ya biasalah gitu. Tapi kemudian dia menjadi luar biasa setelah dapat sentuhan Yusuf Mansur. Bahkan Yusuf Mansur dikonfirmasi itu warung steak and shake itu tidak boleh membuka franchise dengan pihak lain selain Yusuf Mansur. Jadi Yusuf Mansur memonopoli gitu. Tapi yang menariknya apa? Itu tumpukan modalnya itu mustahil bisa dari putaran bisnis. Tidak bisa. Misalnya setiap 4 bulan dia berinvestasi antara 5 sampai 7 miliar. Emang warung bisa beruntung segitu selama 4 bulan? Kan tidak mungkin. Nah, jadi orang mau melihat nih, kalau di film kan ini terungkap ini. Karena begitu interview Yusuf Mansur tuh jawabannya ngasal kalau kata orang Jawa ini. Asal aja dia. Ketika di Hotman Paris misalnya nih, ditanya oleh Hotman Paris, duit sebanyak itu dari mana? Wah, dia bilang itu anak saya. Padahal kita tahu anaknya mulai kapan dia berbisnis gitu. Terus bisnisnya apa gitu. Enaknya Yusuf Mansur tuh kosmetik. Terus dia bilang, saya kalau ketahuan saya makan duit,
saya berhenti jadi ustadz. Lah yang makan duit siapa? Kan emangnya ini kuda beling kan enggak gitu. Orang enggak ada makan duit, makan orang nasi seperti diakui oleh Yusuf Mansur. Makanannya nasi. Lalu yang makan duit siapa gitu? Kan hanya kuda beling yang makan kaca gitu. Iya kan? Kuda beling. Tapi Yusuf Mansur mencuak lari-lari gitu. Nah, kalau diangkat dalam bentuk cerita film, oh dia susah itu untuk lari. Maka akan nampak nanti sosok yang sebenarnya seperti apa ini dia menjalankan usaha bisnis. Kalau dari pendekatan-pendekatan formal, itu nggak ada berbakat bisnisnya. Contoh ya, itu kan remaja Islam Al-Azhar dulu tuh pernah mau belajar bisnis kepada Yusuf Mansur. Diundanglah gitu. Tapi yang diajarkan apa? Bukan teori-teori bisnis. Yang diajarkan itu misalnya bagaimana sholat duha. Nanti sholat sunat rawatib nggak lupa. Kemudian tahajud nggak lupa. Mendoa untuk supaya harta ini berlimpah-limpah gitu. Akhirnya remaja Islam tuh sekali itu aja tuh nggak mau lagi. Oh ini mah lain teorinya gitu. Atau di warung stik ini Yusuf Mansur bisa menumpuk-numpuk itu dia misalnya bisa membuktikan gitu ya. Bahwa modalnya itu dari menyulap atau menyulap daun-daun menjadi duit. Seperti yang diceritakan Yusuf Mansur, dia bisa membayar hutang dengan menyulap daun menjadi duit, jumlahnya 23 miliar. Wah ini kan juga sesuatu yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi kalau memang itu benar kan enak belajar sama dia. Gitu. Jadi orang yang menontonnya punya inspirasi. Kalau yang diceritakan itu benar, bisa diwujudkan. Tapi kalau enggak, wah ini jadi halusinasi. Atau menjadi cerita orang-orang yang sakit jiwa. Tapi Yusuf Mansur, kalau dia bercerita kan seperti orang sakit jiwa. Tapi wujud usahanya real itu. Misalnya nih, warung steak and shake. Siapa yang bilang nggak real? Ada barangnya. Jumlahnya, kalau menurut cerita kawan-kawan ini 120 lebih. Nah yang menjadi persoalan kemana tuh cara membangun kerajaan bisnis gitu. Ini kan banyak anak-anak muda sekarang ini pada nganggur. Banyak orang sekarang nggak punya ide-ide bisnis. Nah, Yusuf Mansur mungkin bisa memberikan menjadi motivator gitu. Begini loh cara membangun usaha. Nah, ini kalau kita film kan enak sekali nih. Bagaimana dia melompat dari satu tema ke tema lain. Gitu. Berpindah dari satu permasalahan ke permasalahan yang ujung-ujungnya semua itu duit. Jadi sekarang ini terus terang ya, karena dia begitu spektakuler membangun bisnis warung steak and shake, itu jemaah masjid kota wisata bertanya itu, jangan-jangan uang kami itu lu pindahin ke situ gitu. Iya kan? Dipindahin ke situ. Karena cerita batubara kan cerita obong lah. Omong kosong. Atau omon-omon kalau kata orang ini. Nggak ada. Jadi TKI dan TKI juga bisa berpikir begitu. Jangan uang kita tabung tanah lu dia belikan itu untuk bisnisnya gitu. Kalau secara hukum kan kita bilang menurut hukum fikih itu kan haram hukumnya. Nah ini yang kita lihat. Jadi perlu diangkat cerita Yusuf Mansur ini dari seorang napi itu bisa membangun bisnis secepat itu gitu. Jadi itu kan nilainya sangat bagus. Jadi itulah yang kita lihat. Petualangan Yusuf Mansur ini perlu menjadi inspirasi ya. Baik bagi orang-orang yang ingin belajar bisnis secara benar maupun melihat bagaimana sepak terjang Yusuf Mansur memperdaya para korbannya sehingga dia menjadi miskin dan menderita. Dengan menggunakan slogan-slogan agama dan berbahasa dengan bahasa dakwah. Jadi ini memang fenomenal sekali.
tapi fenomenal dalam arti yang negatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.